Pagi, komentar dan opini pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan web streaming kita sasfmsurabaya.net. Radio inspirasi muslim sejuk bermakna. Apa kabar Anda sahabat di pagi hari ini? Mudah-mudahan keadaan Anda senantiasa sehat walafiat sahabat ya. Diberikan banyak rezeki yang halal dan barokah. Amin ya robbal alamin. Ya, mudah-mudahan segala apa yang Anda rencanakan di pagi hari ini berjalan lancar semuanya sahabat. Dan jangan lupa sahabat harus selalu bersyukur ya kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan selalu bersyukur kepada Allah sahabat, maka nikmatnya akan ditambah. Amin ya robbal alamin. Senang sekali saya Alik Atiga di ruang Kiper ada rekan saya Didin Muhammad sahabat. Kali ini kita berjumpa kembali di program Kopi Pagi, Komentar dan Opini Pagi. Ya, seperti biasa sahabat, di sini tempat bagi Anda untuk memberikan komentar opini terkait topik yang akan kita angkat. Anda boleh memberikan ide pemikiran terkait hal-hal ya yang akan kita ungkap untuk Anda. Nah, kali ini kita akan coba mencermati sahabat ya terkait tragedi di Mina sahabat ya. Ya. Mungkin Anda sudah mengikuti tentang pemberitaan ini ya. Di berbagai media massa ini ya hampir semua ya mengulas hal ini. Baik di media elektronik maupun cetak ya, tentu menjadi perhatian khusus ya. Hingga saat ini juga beberapa masih menjadi headline di beberapa media massa. Topik yang kita angkat untuk edisi kali ini sahabat, saling tuding penyebab tragedi Mina. Ini antara pemerintah Arab Saudi dan juga Iran dan juga Turki ya. Sama-sama Islam tapi ini saling menyalahkan. Nah ini dia ya. Tapi kita beruntung sahabat pemerintah Indonesia ini tidak seperti itu ya. Kalau saya lihat pemerintah Indonesia dan juga para tokoh, para pakar, ini saya sedikit adem begitu ya. Karena beberapa di antara mereka ini memberikan usulan ya. Jadi tidak menyalahkan Arab Saudi atau apa. Kalau saya lihat di pemberitaan media massa, para pejabat kita, para pemerintah kita memberikan usul bagaimana agar tidak terjadi. Nah, solutif lah ya. Lebih bersikap solusi itu pemerintah Indonesia. Tapi kalau pemerintah Pakistan, pemerintah Turki, pemerintah Iran ini lebih langsung menuding pemerintah Arab Saudi salah urus dan lain sebagainya. Nah, kita hanya tidak ingin sahabat hal ini ada yang menumpangi ya. Ya, kita tahu kan di negara Timur Tengah ya antara negara Islam sendiri ya diadu domba, ditumpangi. Nah ini jangan dijadikan ya hal ini menjadi sarana adu domba antara negara-negara Islam ya dalam OKI ya organisasi Islam ya negara-negara Islam ini jangan sampai ini saling ada konflik begitu sahabat ya. Nah ini dia ini ya paling tidak ini himbauan kepada kita semua ya. Jangan sampai terjadi. Kita beruntung ya Indonesia walaupun juga ada korban yang meninggal ya di jamaah haji asal Indonesia. Cuma pemerintah Indonesia tidak menyalahkan hal itu dan kita beruntung sekali ya. Pemerintah Indonesia lebih positif ya, lebih memberikan solusi ya. Kami ulangi, lebih memberikan solusi. Ada beberapa pakar pemerintahan juga ya, termasuk Kemenak juga memberikan solusi ya, tidak menyalahkan Arab Saudi. Ini yang kita harapkan ya di Indonesia adem ayem pemerintahannya, tetap solutif begitu ya, agar tidak terjadi. Nah ini apa komentar Anda terkait hal ini sahabat? Agar ada damai ya, walaupun ada semacam tragedi ini. Iran tetap adem ya, Turki, Pakistan yang juga memang jamaahnya lebih banyak ya yang jadi korban. Apa menurut Anda? Apa pendapat Anda kira-kira? Siapa yang kira-kira harus berperan terkait hal ini? Silakan Anda memberikan komentar terkait topik yang kita angkat saling tuding penyebab tragedi Mina di 8297299. SMS dan juga WA kita di 0812 3006 345. Kami ulangi SMS dan juga WA kita 0812 3006 345. Dan telepon 8297299. Facebook kita sahabat di SAS FM Surabaya, fanspage kita di Radio SAS FM Surabaya. Bisa Anda manfaatkan semua media sosial kita ya. Twitter juga sama @sasfmsb.
Ya, kalau kita update sahabat terkait tragedi di Mina, ya sebelum kita melihat ya beberapa pemberitaan yang terjadi di pemerintahan Iran, kita update terlebih dahulu. Memang sejak kemarin sahabat pukul 16, tepatnya pukul 4 sore, ini telah diupdate korban dari tragedi Mina asal Indonesia. Ini berjumlah 34 orang ya, 34 orang. Ke-15 jenazah yang berhasil diidentifikasi ini berasal dari BTH 14 ya, kloter 14 9 orang. Kemudian dari CKS kloter 61 2 orang, dari sub ini 40 sub kloter 48 1 orang. Kemudian dari UPG kloter 10 ya. Ya, ini sudah ada di media-media massa ya. Kita cuma update itu saja sahabat. Memang kalau kita melihat terkait tragedi Mina, ini masih ada simpang siur penyebabnya ya, masih belum jelas. Maka dari itu tim dari pemerintah Arab Saudi ini menurunkan tim identifikasi ya, atau tim pencari fakta semacam itu ya. Jadi ini masih mencari apa penyebab utamanya. Kalau kita lihat di media massa, ini lebih baik kita pilih-pilih sahabat ya. Kita harus benar-benar pilih informasi yang benar-benar ya terpercaya ya. Karena kalau kita lihat, kita baca semua pemberitaan ya, kita harus coba melihat sumbernya ya. Sumbernya harus terpercaya, itu dia ya. Jadi jangan langsung ditertelan mentah-mentah sebuah informasi ya. Karena ini penyebabnya bombastis ya, macam-macam sekali ya. Jadi kita mending kepada yang resmi sajalah, pemerintah Indonesia atau barangkali pemerintah Arab Saudi, atau ya resmi dari pemerintah begitu ya. Jadi harus curiga kalau itu awal munculnya ini dari beberapa, apalagi website sekarang itu buatnya mudah ya. Anda harus juga hati-hati sahabat ya, mensaring beberapa informasi dari media internet ya. Kalau memang itu belum pernah track recordnya bagus media itu ya, ya lebih baik harus ada tanda tanyanya di sana ya. Ya, lebih baik yang benar-benar sudah terpercaya ya. Nah, memang sahabat terkait tragedi di Mina ini memang ada beberapa hal ya. Kalau kalau kami lihat dari penjelasan Kemenak sahabat soal tragedi Mina, ya kita sedikit mengurut dari awal ya, bagaimana itu terjadi. Ya, pada Kamis lalu tepatnya sahabat ya, peristiwa di Mina terjadi pada 7:30 waktu Arab Saudi, 7:30 pagi. Jadi ini Kemenak ini memberikan rilisnya ya terkait hal itu. Jadi berita terkait peristiwa Mina memang benar adanya. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Arab 204 ya, 204, dan waktu terjadi pada 7:30 pagi waktu Arab Saudi. Pada saat jemaah akan melakukan lontar jumroh Aqobah. Jalan Arab 204 adalah jalan yang tidak biasa digunakan jemaah haji Indonesia yang tinggal di Mina Jadid ya. Jalan yang biasa mereka gunakan adalah Jalan King Fahd ya. Jalan Arab 204 terletak di sebelah kiri Jalan King Fahd. Jadi lokasi kejadian bukan berada pada jalur yang biasa ditempuh jemaah haji Indonesia. Nah, berikutnya sahabat, jemaah haji Indonesia di Mina terbagi dalam 52 maktab ya. 45 maktab di Hiratul Lisan atau di Mina, 7 maktab di Mina Jadid. Jemaah yang tinggal di Hiratul Lisan tidak akan melalui jalur Arab 204, tapi melalui terowongan Muasim ketika akan ke Jamarot. Jadi sangat kecil sekali untuk terjadi korban yang lebih banyak ya. Ya, ini dia rilis dari Kemenak. Jadi peristiwa diduga terjadi karena adanya jemaah yang akan melakukan jumroh Aqobah tiba-tiba terhenti di Jalan Arab. Ya, karena terhenti, jemaah yang berada pada barisan belakang mendorong jemaah yang ada di depan sehingga berdesakan, dan banyak perempuan dan orang tua yang jatuh menjadi korban. Nah, di sini masih tanda tanya sahabat ya, terhenti. Ini belum dijelaskan secara pasti oleh Kemenak. Ini terhenti karena apa ya? Terhenti karena apa? Nah, ini belum dijelaskan. Apakah memang terhenti di sana ada hambatan atau memang di stop begitu ya oleh pengaman di sana, atau karena apa? Ini belum jelas ya. Nah, untuk memastikan apakah ada korban dari jemaah Indonesia, tim PPIH sudah turun ke tempat kejadian ya. Hingga sekarang ini masih terus melakukan identifikasi begitu sahabat ya. Nah, untuk mencegah terjadinya lebih banyak korban, PPIH terus berkoordinasi
Tidak hanya dengan PPIH di lapangan, tapi juga dengan Diva Madani atau semacam Badan Penanggulangan Bencana di Arab Saudi. Atau kalau di sini Basarnas semacam itu sahabat ya. Nah, memang sahabat, ini dia ya. Ini yang juga hal penting yang dirilis oleh Kemenak. PPIH Arab Saudi sudah sejak awal mengantisipasi kepadatan jamaah yang akan melempar jamarat ya, dengan mengeluarkan larangan untuk melontar jumroh Aqobah pada pukul 8 hingga pukul 11 tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, pukul 8 hingga pukul 11. Ini memang sudah ada himbauan dari pemerintah Arab Saudi untuk tidak melontar jumroh pada jam itu ya. Ini himbauan dari PPIH Arab Saudi ya, dari tanggal 10 Dzulhijjah itu. Sebab saat itu adalah waktu di mana jemaah ramai-ramai pergi ke Jamarot untuk melontar jumroh. Kemudian untuk tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah, jemaah haji Indonesia dihimbau untuk tidak melontar jumroh pada pukul 13 hingga 16. Ya. Jadi dari pemerintah Arab Saudi sendiri, sahabat, di sana kejadiannya pukul 7:30 ya. Jadi itu di tengah perjalanan menuju ke tempat lontar jumroh itu ya. Jadi memang dari pemerintah Arab Saudi sudah ada larangan ya, jangan melakukan lempar jumroh pada pukul 8 hingga 11 ya. Itu dia. Tapi ya tidak tahu ya, ini kok ternyata masih menumpuk di sana. Apakah ini informasi dari pemerintah Arab ini kurang didengar ya oleh para jamaah haji ya, atau barangkali jamaah haji sudah mendengar cuma memang segera ingin ya melontar jumroh. Nah ini dia. Ya, ini juga kita belum tahu. Kita sebenarnya juga ingin menghubungi beberapa narasumber kita yang ada di sana, sahabat. Namun saya coba hubungi di awal-awal. Beliau saat ini tengah melakukan tawaf ya, jadi belum bisa memberikan update terkini. Ya, Yai Lazi Safroni yang Anda tahu, beliau tiap tahun selalu haji ke sana. Pas saya tanya itu pasti tahu lah jalan-jalan tikus, bahkan jalan tikus itu tahu persis ya di Arab ini. Kita ingin tahu sebenarnya, tapi karena beliau saat ini di tengah ibadah tawaf ya, jadi kita tidak bisa berhubungan dengan beliau, begitu sahabat ya. Ya. Baik, sahabat, apa komentar Anda terkait hal ini ya? Kalau Arab Saudi memang betul, ini sudah melarang ya. Jadi secara garis besar pemerintah Arab Saudi itu jamaahnya ini yang tidak tertib ya, tidak disiplin. Intinya itu, karena sudah ada larangan pukul 8 hingga pukul 11 tidak boleh lontar jumroh ya. Tapi pemerintah lain ya, ini juga sebenarnya tidak kita harapkan. Bahkan sempat demo ya, kalau kita lihat pemberitaan pagi tadi di Iran ini juga ada yang demo menuntut pemerintah Arab Saudi ya, menuntut harus bertanggung jawab, harus minta maaf lah dan lain sebagainya. Ini yang tidak kita inginkan, nanti terjadi satu semacam ditumpangi oleh oknum-oknum tertentu, akhirnya bermusuhan. Nah, ini yang tidak kita inginkan, sahabat ya. Ya. Nanti kita coba update apa pandangan dari pemerintah Iran ya terkait hari ini. Kita tahu, sahabat, Iran ini negara yang sudah punya nuklir ya, ini dikdaya sekali ini ya. Bahkan ini sempat ditakuti oleh Amerika Serikat. Nah ini dia ya, kita tidak ingin, sahabat, hal-hal yang buruk terjadi nanti ya terkait tragedi Mina ini. Ya, Iran ini pemerintahnya sudah mengeluarkan statement ya, pemerintah Arab Saudi ya, yang bersalah ya. Sementara pemerintah Arab Saudi, jamaahnya ini yang tidak tertib ya, yang salah, intinya seperti itu ya. Apa komentar Anda terkait hal ini? Jalan tengahnya agar negara-negara Islam ini tetap damai ya. Jangan sampai terjadi konflik-konflik seperti di Timur Tengah itu terjadi kembali. Begitu, sahabat ya. Kita agak berpikir jauh ke depan ya, mudah-mudahan. Silakan Anda bisa memberikan komentar melalui Facebook kita di SAS FM spasi Surabaya. Itu Facebook kita, di SMS dan juga WA kita 0812 3006 345. Atau Anda bisa langsung telepon di kita nanti setelah jeda di 829 7299 8297299. Kopi Pagi akan kembali tentunya setelah yang berikut ini. Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.